Siapakah Syekh Ali Hasan Al-Halabi yang pernah datang ke Indonesia dan pernah undang ke Masjid Islam sebagai pembicara? Syekh Ali Hasan Al-Halabi sudah ditahdzir bukan oleh satu ulama, oleh beberapa ulama dengan berbagai macam bahasa-bahasa mereka. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang keras, ada yang sifatnya memperingatkan. Kesalahannya juga parah. Yang paling kelihatan adalah masalah yang dulu pernah dibantah dan dia mengaku rujuk. Tetapi ketika setelah rujuk dia masih berbicara lagi. Itu masalah irja, masalah murji'ah. Pemikiran murji'ah itu pernah dibantah oleh hay'ah kibar ulama, Tasmi dibantah. Dan dia menyatakan, dan itu waktu itu saya masih dengar ucapan dia. Ana arja' bila mukabarah. Saya rujuk tanpa sombong. Setelah itu, beberapa lama kemudian, dia belum dibantah terhadap ucapan hayat para ulama itu. Sesungguhnya enggak begini, sesungguhnya begitu. Lah kalau menerima dan rujuknya enggak bantah kan? Sudah bantah sama dia. Lagi pula tentang masalah akhlaknya. Kadzdzab, pengkhianat, pencuri, plagiat, sampai ditunjukkan oleh Syekh Abdul Bukhari. Nih, kamu lihat buku ini, pegang. Lihat bukunya Ali Hasan. Buka awal pertama kitab. Ininya dibuang, mukadimahnya. Pas intinya. Itu mukadimahnya lewat, langsung isi. Kamu samakan dari sini sampai sini. Dari awal sampai akhir sama persis. Kamu samakan. Samakan. Kamu lihat. Dilihat oleh teman-teman. Persis. Hada Ali Hasan, kata dia. Kadzdzab. Pencuri, plagiat. Dan sudah diperingatkan oleh sekian para ulama tentang pergaulan bebasnya. Persis Yazid Jawas. Jadi di sini Yazid, di sana Ali Hasan Al-Halabi. Sama. Kesini akur. Pas. Diperingatkan untuk jangan lagi dia bersama Adnan Ar-Ur. Masih tetap bersama Adnan Ar-Ur di Riyadh. Dikatakan untuk kamu jangan lagi bersama mereka para hizbin. Masih tetap mendatangi hizbin. Diperingatkan dia dengan sekian peringatan. Bahkan terakhir dia masih memuji Ali Balhaj yang menyebabkan pertumpahan darah di Aljazair. Dipuji oleh Ali Hasan. Dan Asurkati di Indonesia ketika ditunjukkan buku-bukunya kepada Syekh Rabi, dibaca oleh beliau, bagaimana sih kesimpulannya? Dia adalah seorang yang munharif, kata Syekh. Ditunjukkan pada Ali Hasan. Apa jawabannya? Ana ma aqul hadha salafi, aqul syekh salafiyin. Saya tidak hanya menyatakan dia salafi, saya menyatakan dia syekhnya salafiyin. Oh, jadi syekhnya salafiyin mereka, salafiyin dalam tanda petik. Salafiyan adalah Asurkati. Yang saya baca sendiri dalam bukunya Ad-Dakhirah atau majalahnya Dakhirah, kata Asurkati ini bahwasanya Syiah walaupun ghulu terhadap Ali, tapi mereka Syi'ina. Wahabi walaupun berlebih-lebihan dalam satu sisi ekstrim, tapi mereka Wahabina. Sufi walaupun mereka bal dalam satu masalah, tapi mereka Sufina. Apa maknanya ini? Wallah, pendahulunya Sururi ini dia berarti dirangkul semua ahli bidah. Semua adalah golongan kami. Nasallahu taufiq wal afiyah, nasallahu hidayah wa rahmah. Nasallahu hidayah lil jami'. هداية لنا ولهم ولجميع المسلمين إلى التوحيد والسنة والاستقامة على التوحيد على المنهج قل آمين. Kini masih dimaafkan, masih ditanyakan terus. Masih bingung soal Radio Roja. Kok mirip dengan Anas Radio? Anas Radio nggak pernah mengundang Ari Hasan. Kalian nggak tahu bedanya? Mereka jelas mengumumkan tentang Ali Hasan, memfasilitasi Ali Hasan. Beda jauh bumi langit. Kalau masalah tauhid mengajarkan mirip sama, ya sama, Suruhin semua mengajarkan mirip. Bahkan As-Sofa dari dulu ketika saya masih kenal di sana, sama. Dakwah tauhidnya bukunya Syekh Utsaimin, selalu Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas. Terus sama begitu. Ikhwanul Muslimin
Saya pernah juga di halqah mereka. Ngajarkannya tauhidnya sama dengan tauhid kalian. Wallah, sama. Terus berarti orang muslim benar? Belajar dan berakal sedikit. Ngaji. Jangan pakai perasaan ngaji. Sehingga tahu dari para ulama, tahu dari mereka, terbimbing kita. Kalau kita dengan sayangannya sendiri, dengan perasaan sendiri, yang satu perasaannya emosional, ngawur. Yang ini perasaannya justru atifiyah, lembut, ngawur lagi. Yang ngawur ini sama ngawur ini ribut, berantem terus. Jangan atifiyah, jangan emosional. Atifiyah itu terlalu berperasaan. Sampai menyebarkan kaset usos, tukang dongeng. Katanya supaya hati kita luluh. Lu salah kicap apa ini seperti ini? Kisahnya ternyata kadzab lagi. Mudah-mudahan masih ingat yang disebarkan oleh Haula Sururiyin. Kalau di Cirebon Farid Anus yang menyebarkan. Kaset bentuknya. Mungkin sekarang sudah CD kali. Judulnya Kenapa Saya Taubat. Ternyata ceritanya kadzab. Orang dengarkan itu nangis mesti. Termasuk saya nangis. Ternyata disampaikan oleh para ulama di sana di Saudi. Lihat, ini bukti. Saya tadi tidak tahu. Saya kira benar aja kisah itu. Ternyata kata Syekh waktu itu, hada kadzab. Dan diakui oleh dirinya. Ketika saya tanya, yang kamu ceritakan itu di kasetmu dan tersebar kemana-mana, orang semua membicarakan ceritamu, apa betul seperti itu kejadiannya? Oh enggak. Ana akdzib lahum. Aku dusta untuk mereka. Bukan mendustai atas mereka, tapi aku dusta untuk mereka, untuk kebaikan mereka. Astagfirullah, anta takdzib. Ini kan demi supaya mereka mau begini, supaya mereka mau begitu. Dari penulisnya, dari pembicaranya mengatakan kadzab, saya berdusta untuk mereka. Kok yang seperti ini disebar-sebarkan? Karena pakainya perasaan. Karena agama Islam bukan dengan perasaan, bukan dengan emosional. Agama Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, dengan qala Allah qala Rasul, dengan ucapan para ulama, para salafus saleh. Cukup. Nanti bulan depan tanya lagi Roja ya. Nah, biar lebih marah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.